Ya, selamat siang bersama dengan saya Ibob David dalam program Pas News Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, dua orang narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah Mas Ari Pradana, beliau seorang tim leader marketing Zenith. Apa kabar Mas Ari? Baik, luar biasa. Terima kasih sudah diundang datang ke sini. Terima kasih juga sudah mau datang ke sini ya. Mas Ari nggak sendirian, kita juga ditemani oleh Mbak Al, yaitu tepatnya Mbak Al Komalia. Beliau seorang sales marketing mau rumah properti. Gimana Mbak Al kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Ya. Suaranya kemana Mbak hilang Mbak? Kurang kencang. Tes. Kedengeran? Iya kedengeran Mbak Al. Jadi Mbak Al apa kabarnya? Baik. Baik, sehat Mbak Al. Sehat. Ya, jadi kita berdua ada Mas Ari, ada Mbak Al nih. Ya. Kita lagi bahas tentang properti. Nah, tema kita hari ini adalah membangun personal branding yang kuat di dunia properti. Nah, sebelum kita masuk nih kepada Mas Ari nih, kira-kira gimana sih prospek atau peluang dari properti, dunia properti sekarang ini seperti apa di tahun 2025 ini? Ya, kalau untuk dunia properti sendiri di tahun 2025, menurut pengamatan saya, sekarang ini pemerintah itu kan lagi gencar-gencarnya ya, yang subsidi free PPN. Subsidi ya? Betul, itu bagus banget untuk program properti di 2025. Jadi untuk pertumbuhannya tuh bisa lebih cepat dan orang pasti akan lebih berbondong-bondong cari produk-produk free PPN dari pemerintah ya. Jadi momennya tuh pas banget di 2025 ini gitu loh. Jadi menurut Mas Ari ini malah prospeknya cerah banget ya. Betul sekali. Ya? Betul. Walaupun kata orang di luar sana dikatakan bahwa 2025 ini agak sedikit ada kendala ekonomi finansial yang agak sedikit susah. Betul ya? Betul. Nah, itu berdampak nggak sih sama properti sendiri kira-kira seandainya? Sebenarnya properti sendiri itu kalau kita belajar dari kasus-kasus seperti kayak contoh mungkin krisis-krisis ekonomi ya. Properti sendiri itu bisa sustain, dia bisa bertahan di segala macam krisis kayak contoh mungkin dulu tahun 98. Terus waktu krisis ekonomi 2008, properti sendiri tetap stabil gitu loh. Kayak gitu. Jadi kalau dengan isu-isu yang beredar ya menurut saya properti akan fine-fine aja gitu. Dan betul, dan ditambah lagi dengan PPN nggak jadi naik ya, PPN 12% ya. Nah, itu juga kemarin kan ada ketakutan sendiri dari beberapa banyak klien di luar sana yang ternyata itu tidak terjadi. Nah, makanya aku bilang 2025 ini prospeknya cukup cerah sih untuk properti. Gitu. Saya kalau lihat dari Mas Ari bicara, sangat meyakinkan bahwa betul Anda tim leader marketing. Gitu ya. Anda sangat meyakinkan sekali gitu ya. Yang pertama dulu buat Mas Ari. Terima kasih. Nah, kita ke Mbak Al. Mbak Al, kan ini bicara tentang properti nih. Mbak Al secara pribadi di dunia properti awal ceritanya gimana Mbak? Ya, awal saya berkarir di dunia properti sebagai agen lepas. Sebagai agen lepas. Iya. Terus? Sampai pada saat ini saya berada di properti mau rumah bukan hal yang mudah buat saya. Hal yang mudah ya? Benar. Awalnya saya cuma membantu teman, keluarga memasarkan rumah sampai saya sadar bahwa industri properti ini memiliki potensi yang besar buat saya dan masyarakat luas jika digarap dengan serius. Ya, dari situ saya mulai belajar bagaimana strategi pemasaran, negosiasi, sampai yang saya utamakan adalah kepercayaan klien. Awal saya memulai karir, saya tidak sama sekali melihat nominal yang saya dapat gitu. Yang saya utamakan adalah bagaimana klien tersebut puas dengan kinerja saya. Wah, tepuk tangan dong. Jadi memang salah satu dari Mbak Al ini ada yang pertama, dia seorang agen lepas dan memang tidak mudah dalam perjalanan. Ternyata dia sendiri memiliki value yang bagus, Mas Ari. Iya, betul. Value-nya beliau adalah bagaimana dia tidak melihat nominal. Nah, ini kan penting. Kenapa pentingnya? Karena tadi di sini ada hal pentingnya personal branding untuk seorang agen properti yang independen. Nah, Pak Mas Ari, sejauh mana pentingnya personal branding itu, Mas, dalam dunia properti?
Personal branding dalam dunia properti kalau Iya. untuk saat ini tuh menurut saya penting sekali. Nah. Kenapa? Karena di zaman sekarang itu orang itu bisa melihat kita mudah lewat sosial media. Oke. Orang tuh paling gampang mengenal kita lewat sosial media Ya. gitu loh. Karena zaman sekarang itu sosial media tuh udah seperti jendela ya. Kita bisa kenal orang tanpa harus ketemu orangnya. Ya. Gitu. Nah, makanya personal branding itu penting banget. Jadi kita bisa memasarkan semua produk kita, Yes, mengenalkan apa yang kita punya gitu kan lewat sosial media itu sendiri. Nah, dan itu bisa dimulai dengan cara yaitu dengan personal brandingnya itu gitu. Nah, kalau Mbak Al sendiri, personal branding apa yang menurut Mbak Al harus ditampilkan, ditonjolkan, diperlihatkan kepada orang-orang di luar sana sehingga usaha yang dilakukan atau bidang properti ini mereka berminat, begitu kan? Personal apa yang Mbak Al kira-kira mau sampaikan kepada mereka nih? Di dunia properti menurut saya personal branding itu aset utama Aset utama. Nah, yang apa? harus dimiliki tiap-tiap agen. Oke, aset Karena- utama, aset agen. Klien bukan hanya membeli properti, melainkan membeli kepercayaan kepada agen yang mereka percaya. That's right. Oke. Oke. Nah, kalau menurut Mas Ari, definisi personal branding dalam industri properti itu apa? Definisinya? Definisi personal branding sendiri menurut saya itu kalau bahasa gampangnya ya, itu kita tuh punya muka atau punya sesuatu yang bisa kita tampilkan ke umum agar orang tuh lebih gampang kenal dengan identitas kita. Gitu. Jadi sesuatu yang bisa dilihat orang Betul. di muka umum sehingga mereka mengenal identitas kita. Betul. Nah, memang saya kalau melihat di media sosial orang jual rumah nih, contohnya di Facebook nih, ada nih orang jual rumah nih kan, ternyata nggak semudah yang diduga, yang dikira ataupun yang dipikirkan. Ya. Lama gitu. Betul. Ternyata ada lama, ternyata disitulah kita baru mengerti tentang pentingnya agen properti Betul. atau dalam sales marketing itu penting banget. Betul. Gitu ya. Jadi buat saya personal branding ini penting ya. Penting Tadi sekali. ya tanggung muka ya. Betul. Nah, jadi ini. Nah, kira-kira kepada Mas Ari dulu nih, elemen penting apa dalam personal branding yang harus dimiliki oleh seseorang agen properti? Nah, untuk personal branding, elemen yang perlu kita miliki ya sebagai agent properti sendiri, yang pertama kita itu perlu tahu apa kelebihan dan kekurangan kita yang bisa kita tonjolkan ke muka umum. Itu yang pertama. Terus Kita yang perlu tahu produk betul. apa yang kita tawarkan ya. Betul. Terus yang kedua, kita juga harus tahu produk market kita, terus segmen kita itu ke arah mana gitu loh. Nah, jadi kita harus tahu itu semua. Terus yang ketiga, kita juga perlu kenal juga audiens kita itu seperti apa gitu, dan tren-tren yang sedang terjadi sekarang tuh seperti apa. Gitu. Oke. Wah, tepuk tangan dulu. Nah, itu luar biasa ya. Jadi yang pertama, hal yang paling penting kita tahu produk apa sih yang kita tawarkan. Betul. Kita juga tadi ada kalimat bagus banget, ada tren apa sih yang sebenarnya Betul. sedang jadi elemen-elemen ini ya yang Betul. penting ya. Nah, Pak Ari sendiri kan gini nih, kalau seorang agen properti dia kalau dia nggak tahu produk yang mau dijual apa, dia nggak tahu trennya apa, apalagi dia nggak memiliki kepercayaan diri dalam berbicara ke orang, gimana bisa laku Mbak? Nah, benar. Nah, gimana Mbak tuh? Itu ngatasinnya gimana? Dia nggak tahu produk, dia grogian, terus dia juga tadi dia nggak tahu trennya apa yang terjadi. Maka tadi saya tanya kan, 2025 ini ternyata ada pemerintah bilang subsidi free PPN. Free PPN dan Betul. PPN nggak jadi naik juga gitu kan. Iya kan? Nah, gimana menurut Mbak tuh? Ngadepin orang yang kayak gitu tuh Mbak, sebagai agen properti. Anggap Mbak pimpinan nih, kalau ada anak buah seperti itu, ini gimana Mbak? Elemen ya. Menurut saya pribadi ada 3 elemen Tiga Mbak? untuk membangun personal branding, Ya, apa aja Mbak? yaitu pertama keahlian, Kalian kedua integritas, integritas, ketiga kehadiran online. kehadiran online. Oke. Jadi 3 itu ya. Iya, Keahlian. Keahlian. Yang kalian itu gimana Mbak? yang dimaksud kalian itu Ah, kita harus memiliki harus ahli dalam industri ini. dalam properti ini ahli. Tentunya dengan menjaga integritas kepada klien dan memastikan bagaimana kita mudah ditemukan di sosial media Oh. ataupun di platform
lainnya. Ya. Nah, bicara tentang integritas nih Mbak, yang dimaksud integritas seperti apa Mbak? Maksudnya gimana Mbak? Menjaga integritas itu menjaga kepercayaan, apa yang klien inginkan, apa yang kriteria klien yang harus kita penuhi. Oke, wah luar biasa dong, yes, luar biasa ya. Jadi, tapi ada satu hal yang penting Mas Ari dari Mbak Al tadi adalah ternyata harus gampang ditemui di online, maksudnya di medsos, media sosial atau menurut Mas Ari gimana tuh? Itu setuju banget. Apakah benar seperti itu? Setuju. Karena personal branding sendiri kan saya bilang itu kita harus memunculkan muka kita dimanapun kita berada, biar agar gampang dikenali oleh orang gitu. Karena sebagai contoh tadi Mbak Al bilang ya bahwa harus lebih mudah ditemukan di sosial media. Karena zaman sekarang orang pada saat mencari sesuatu mereka nggak mencari lewat buku, tapi mencarinya lewat Google atau Instagram atau TikTok gitu. Nah, itulah diperlukan yang menurut Mbak bilang kehadiran di di online ya. Betul. Oke, jadi gimana dong itu mudah ditemukan mukanya? Betul. Karena biasanya orang banyak buang muka, gimana? Benar. Jadi karena balik lagi ya ke tema personal branding. Personal branding sendiri ini kan tujuannya itu kan agar orang bisa kenal dengan kita, tahu kita gitu kan. Nah, itulah kenapa salah satu contoh untuk bisa mulai untuk buat personal brandingnya sendiri muncul itu mungkin kita harus lebih sering bikin video, terus bikin konten yang ada muka kita terpampang di sana. Karena kan tujuannya memang agar gampang ditemuin kan, gitu. Wah, cakep. Wah. Jadi teman-teman yang lain, yang teman-teman mau juga belajar ataupun sedang ada di bidang properti, ini masukan-masukan yang bagus ya. Betul, gitu, kan? betul. Personal branding salah satu adalah menjaga integritas, kepercayaan yang ada, memiliki keahlian, dia bisa tahu produk tadi kan, apa yang dijual, dipasarkan, tren yang ada, tapi juga orang bisa lihat mudah melihat di media sosial. Betul. Media sosial sekarang ada yang pasti mungkin Instagram, FB gitu kan, TikTok yang utama gitu kan, atau thread yang baru itu kan. Betul. Jadi saya berpikir medsos ini punya. Jadi jangan-jangan saya cuma nanya nih, Mbak Ari, Mbak Al, Mas Ari, Mbak Al punya semua nih medsosnya? Punya. Semua ada. Gitu ya. Itu berarti hukumnya wajib. Mesti kudu. Harus. Betul. Wajib mesti kudu harus ya. Ya, jadi ya teman-teman yang mau belajar ini bagus ilmu ini. Jadi kita bersama dengan Mbak Al, Mas Ari bicara tentang properti ini. Tadi kita udah dengar ya bahwa prospek itu cerah. Betul. Karena pemerintah mengatakan free PPN. Betul. Maka PPN 12% pun batal. Betul. Gitu kan? Jadi ayo cepat-cepat yang mau beli rumah. Betul. Tapi Mas Ari akan promosiin ya kan, properti apa kan gitu tadi kalau nggak salah tadi Mas Ari Zenith Property ya. Betul, dari Zenith Property. Mau rumah properti. Betul. Gitu mungkin nanti kita sedikit boleh share gitu kan. Di sesi berikutnya kita bisa share tentang Zenith ataupun mau rumah ya. Boleh. Nah, balik lagi Mas mumpung ada waktu ini tentang personal branding. Bicara tentang personal branding tadi mungkin tidak hanya keahlian atau produk, tapi juga tidak hanya integritas percaya, tapi tadi penampilan sendiri tuh. Iya. Bagaimana dia berdiri, bagaimana dia bicara, bagaimana dia berkata-kata, artinya meyakinkan. Betul. Mungkin bahasanya masih ada juga. Mungkin pengharum juga wangi-wangi dikit nggak boleh ya. Betul. Nggak kusam, nggak kucel gitu. Benar nggak Mas Adi? Benar. Benar ya? Betul. Punya pengalaman nggak Mas dengan hal ini, dengan penampilan pribadi gitu? Gimana Mas? Ya, kalau penampilan pribadi sendiri memang kalau di kantor kami ya, di kantor saya, penampilan sendiri itu jadi salah satu aspek penting untuk seorang agent properti. Karena apa? Ibaratnya kita kalau mau membeli barang, terus kita lihat salesnya kucel, gitu kan? Apalagi kita mau beli rumah itu kan nggak murah ya. Kita harus keluar uang minimal 3 digit angka keluar di sana paling minim gitu. Pasti kita sebagai pembeli pun juga kalau kita ketemu yang kucel, yang nggak happy, mukanya yang kusem kan ragu juga ya untuk beli ya gitu. Karena mau bagaimanapun sebagai agent properti sendiri, kita itu adalah representasi dari produk yang kita jual. Gitu. Representasinya ya. Betul. Gimana jadi penampilan ya? itu penting sih. Gimana mau beli ya ternyata penampilannya kucel. Nah, itu. Mbak Al gimana? Menurut Mbak Al gimana? Respon Mbak Al tentang tadi penampilan. Tentang penampilan. Silakan.
Ya penting juga sih. Penting ya. Ya. Pentingnya Karena- gimana? Karena apa? Ya kalau klien ngelihat kita dari awal dateng atau dari awal ketemu aja udah nggak cocok, udah nggak suka gitu, gimana untuk kita menunjukkan barang yang kita jual ini bisa disukai oleh Ya. klien tersebut gitu. Nah ngomong-ngomong gitu, kita kalau di pinggir jalan tuh ada nama si A, hubungi, gitu Iya. kan? Nah, iya. Ada nama propertinya kan? Apa? Perlu disebut nggak apa-apa disebut nih, bisa ada apa gitu Iya, iya. Anggap begitu kan? Nah, kadang-kadang satu rumah bisa 4-5 agen, itu gimana Betul. tuh? Bisa nggak sih? Gitu gimana tuh? Betul, karena memang kalau secara di lapangan sendiri, khususnya untuk market properti sendiri kan ada market primary dan secondary. Nah ini kalau mungkin yang belum pernah tahu, kalau market primary sendiri itu untuk biasa barang-barang baru yang dijual oleh developer. Sedangkan secondary sendiri itu biasanya dari kayak konsumen yang sudah beli rumah, Ya. terus dia mau jual lagi rumahnya. Oke. Nah biasa mereka itu akan titip ke beberapa agen properti. Oke, jadi Betul. satu rumah bisa berapa agen? Betul, satu Oke. rumah betul, dan itu free fight gitu. Selama si ownernya sendiri memang menitipkan ke beberapa agent Oh, gitu. nggak berantem tuh agennya. Kan kalau balik lagi ya, kalau kayak gitu biarpun empat-empatnya pasang balik lagi. Kadang properti sendiri juga ada faktor lucknya juga di sana, ada hokinya. Oke. Taruhlah kita 4 orang pasang kan nggak mungkin konsumen 4-empatnya dihubungin kan, karena pertama rumah yang dijual sama, harganya juga udah pasti sama, karena yang punya ownernya cuma satu, Oke. gitu kan. Jadi ya siapa yang dapat aja gitu kan Saya kadang. suka tuh kalimat tadi, sebenarnya saya mau tanya Mbak Am sama Mas Adi. Ada kata faktor lucky, Betul, untung, beruntung. Betul ya? betul, Benar nggak? Ada nggak sih itu? betul. Karena saya lihat teman saya seorang agen tuh lama banget. Benar. Closingnya aja lama. Benar. Gimana Mas? Benar, memang dalam properti sendiri saya bilang ya, selain kita harus punya teknik, penguasaan materi, penguasaan penampilan produk, bagus, penampilan gitu kan, medsos gitu kan. medsos. Di sisi lain ada faktor yang aku bilang tuh faktor luck. Itu Yes, sesuatu yes. hal yang mungkin akan muncul di saat di waktu yang tepat. Nah, sebenarnya kalau saya boleh ngomong, faktor luck sendiri ini sebenarnya bisa dibentuk. Ya. Gitu. Dibentuknya bagaimana? Kalau Gimana? kita selalu pernah belajar yang namanya ilmu statistik, mungkin karena belajar matematika, atau mungkin sebagian pernah dengar tentang ilmu statistik, di mana kadang kita untuk dapetin, kita contoh main dadu, untuk dapetin angka 2, kalau kita ngelempar dadu sekali, dapat nggak angka 2-nya? Belum tentu. Belum tentu dapat. Kita harus ngelempar berkali-kali sampai akhirnya kita punya angka dadu 2 itu. Oke. Sama, properti sendiri pun juga begitu. Untuk kita bisa closing, kita itu pertama kita harus breakdown dulu. Pertama, kita sudah ketemu berapa klien, kita sudah punya berapa prospek, ya kan? oke. Contoh, kalau kita pakai ilmu statistik ke dalam ilmu properti ya, taruhlah kita punya 100 prospek. Dari 100 prospek sendiri mungkin yang jadwal bisa visit mungkin 30 yang visit, ya kan? Dari 30 visit ini lagi pasti akan mengerucut lagi. Mungkin yang hot prospect mungkin jadi sekitar 10. Nah, dari 10 ini nanti mungkin yang closing mungkin cuman ada 3 atau 5-nya. Nah, itulah saya bilang ilmu statistik akan dipakai di sana. Jadi keberuntungan itu bisa dibentuk dari seberapa banyak sih kita udah Terjunnya. betul, prospek kita udah berapa banyak, terus itu kita udah berapa banyak kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Keren cakep. Luar biasa Mas Adi. Jadi saya tertarik, baru saya mau ngomong udah disebut, jadi faktor laki atau keberuntungan itu penting, tapi Betul. ternyata bisa terbentuk ya. Betul. Berapa banyak orang yang diketemui gitu Betul. kan, berapa banyak yang diprospek Betul. gitu ya. Dan Nah, itu ini, pasti kok, karena saya kebetulan di dunia properti sendiri dari 2016 Oh, dan yes. itu pun masih saya lakukan sampai sekarang. Jadi kalau Yes. untuk saya bisa dapat satu closing, berarti saya harus punya berapa prospek nih, Yes, kayak mantap. gitu. Ya, ternyata proses hasil itu tidak mengkhianati proses. Betul. Betul ya, tepuk tangan dulu buat kita. Teman-teman jangan kemana-mana, setelah jeda berikut kita akan kembali dengan Mas Ali dan Mbak Al. Ya, kembali lagi bersama dengan kami dalam program Pas News Podcast.
dengan tema membangun personal branding yang kuat di dunia properti. Wah, tepuk tangan dulu dua narasumber kita, Mas Ari dan Mbak A. Saya melihat Mas Ari tuh kayaknya nggak cocok jadi agen properti, Mas. Terus jadi apa dong? Cocok jadi artis kayaknya. Tinggi, keren kan? Ya, apalagi Mbak A. Mbak A tuh nggak cocok jadi agen properti. Cocoknya jadi apa? Komedian. Emang benar sih saya suka lawak kayak Ya, gitu. hari ini kita sudah ketemu dua narasumber kita. Tadi di break pertama, di slide pertama tuh bagus sekali ya. Jadi kita ngerti tuh tentang branding personal. Nah, yang di sesi kedua ini saya mungkin bertanya gini, kira-kira pengaruh personal branding kita kepada klien atau kepercayaan klien itu sejauh mana sih impact-nya, dampaknya, imbasnya, seberapa jauh pentingnya personal branding? Silakan Mas Ari. Penting banget karena pertama kadang klien sendiri itu ngelihat hasil kerja kita. Pada contoh paling mudahnya ya, pada saat klien ketemu kita, kalau kita punya portofolio di media sosial, kita tinggal bilang, Pak, Bu, Bapak Ibu bisa cek ini ya di Instagram saya ya, gitu. Dan biasa konsumen akan melihat, oh ternyata portofolionya banyak di sana, dia akan lebih trust karena sudah ada portofolio yang terpampang, ada hasil-hasilnya juga, gitu kan. Jadi itu bagus banget sih. Jadi klien itu percaya, oh iya benar nih orang nih, gitu kan? Oh iya benar nih, bisa dipercaya nih, gitu ya. Jadi pengaruhnya seperti itu. Ya. Kalau Mbak Aldi apa jawabannya? Personal branding itu menciptakan kredibilitas. Menciptakan kredibilitas. Iya, menciptakan kredibilitas di mana ketika klien melihat kita konsisten memberikan nilai-nilai baik, maka di situ kepercayaan klien pun akan lebih besar terhadap agen tersebut. Tangan dong. Oh, Mbak Al tuh kalau ngomong tuh gitu, tajam setajam silat deh. Bayangin kredibilitas, itu konsisten. Tuh kalimat-kalimat tuh jarang keluar sebenarnya. Iya. Emang Mbak Al ini cocoknya jadi dosen malah. Amin. Amin. Dosen dadakan gitu ya. Ya, jadi bicara tentang hal ini penting karena ya benar ya Mas Ari. Nanti Mas Ari juga kita coba pastikan bahwa benar nggak sih di situ ada butuh kata kredibilitas, di situ ada kata konsisten. Betul. Nah, kira-kira menurut Mas Ari ini tadi gimana yang Mbak Al katakan, benar nggak sih? Betul. Dari kredibilitas sendiri itu kan balik lagi ya, tadi kayak aku bilang kredibilitas itu bisa terbentuk dari portofolio kita yang udah ada. Iya kan, jadi pada saat konsumen cek, oh ternyata pernah transaksi di sini, ternyata banyak transaksi yang berhasil, banyak konsumen yang puas. Nah itu kan kredibilitas bisa terbentuk dari situ. Kredibilitasnya ya? Betul. Good. Gitu. Terus kalau bicara tentang konsistensinya itu, nah konsistensi ini juga bisa dilihat dari seberapa sering kita posting videonya, posting apa yang kita kerjakan. Kan kadang kita juga melihat juga ya, sebagai contoh mungkin pada saat ada konsumen nanya, oh iya kamu ada media sosial, ada, dia cek, tiba-tiba media sosial kita terakhir posting itu mungkin 1 tahun lalu. Kita sebagai konsumen juga deg-degan juga dong gitu. Berbalik lagi ya, tadi Mbak Al bilang kehadiran kita di media sosial itu hilang tuh selama 1 tahun kan. Tapi kalau misalnya kita sering aktif di situ kan baru akan ketahuan, oh ternyata nih orang baru bulan kemarin, baru hari kemarin dia baru posting gitu kan. Jadi ketahuan nih setiap orang tiap hari ada update. Iya, kadang-kadang kalau kita mau perhatikan, kalau kita ada orang mau temenan sama kita di IG, ada tuh kadang-kadang dari admin tuh mengatakan, ini orang baru posting kemarin, ini orang baru profil, ganti profil, ini orang baru buat, wah, itu berarti benar ya, portofolio kita penting ya. Betul ya. Nah, berikutnya nih, kira-kira langkah pertama apa sih, langkah awal apa sih untuk orang memulai personal branding, kira-kira yang langkah apa yang paling penting membangun personal branding itu? Langkah pertama sih sebenarnya nggak ada langkah kalau menurut saya ya. Yang paling penting itu adalah kalau kita ingat satu moto yang centang, logo centang itu just do it. Just do it. Betul. Just do it ya. Just do it ya. Just do it jadi duit gitu kan. Karena balik lagi ya, kalau kita terlalu banyak memikirkan, kadang gini, kita sebagai manusia itu selalu mikirin sebelum bertindak. Memang sebelum bertindak kita harus berpikir. Tapi kebanyakan kita akhirnya tuh jadi keseringan mikir nggak bertindak. Ya kan? Jadi kayak kalau saya berbuat begini kira-kira nanti
video saya bagus gak ya, video saya ada yang nonton gak ya, terus viewsnya banyak gak ya. Kalau kita mikirin seperti itu terus, nggak akan ada jalan-jalan. Tapi pada saat kita langsung do it gitu kan, hanya melakukan, nah harus bertindak. betul, balik lagi pada saat kita sudah melakukan, kita sudah berusaha, hasil itu pasti akan datang. Wah, cakep. Keren. Nah, Mbak Al, kalau menurut Mbak Al secara personal pribadi nih, langkah awal apa Mbak Al yang kira harus dilakukan orang untuk personal branding? Kalau menurut saya pribadi, langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita memahami diri sendiri, apa yang unik dari diri kita. Kayak contohnya yang lagi viral tuh di TikTok, apa sales marketing, yang dia menggunakan lagu sebagai target pemasaran dia. Dan saya tunjukin rumah sudah jadi dan siap huni. Itu termasuk apa ya, menarik klien-klien, bagaimana caranya target pemasaran dari properti tersebut banyak closing gitu. Banyak, memang dia laku. Banyak. Itu anak buah Mbak bukan? Bukan. Oh, bukan. Itu lumayan viral ya di TikTok ya. Itu viral. Itu viral Sampai sekali. anak-anak kecil itu apa hal-hal yang bukan properti itu dijadikan lagu seperti itu gitu. Besok saya mau kasih tahu teman saya namanya Morris. Itu. Dia sama dia. Sama brandingnya harus sama gitu. Nah, Mas Ari, bener nggak tuh kayak gitu? Boleh nggak tuh diperbolehkan nggak dalam suatu pola dari marketing atau properti, boleh nggak diperbolehkan nggak Mas? Boleh banget selama itu hasilnya positif ya. Selama hasil positif. Betul, kalau selama itu prosesnya positif dan hasilnya positif ya. Kayak sebagai contoh yang tadi itu kan bikin lagu seperti itu kan supposed to be itu sesuatu hal yang fun, yang semua orang nonton pun juga happy gitu loh. Jadi menurut saya nggak ada masalah sih, it's okay, betul. Karena ada beberapa perusahaan kan mungkin tanda kutip ya, ada mungkin contoh berapa supermarket atau apa dengan seragam itu mereka TikTok atau apa kan mungkin kena teguran atau apa gitu, atau gimana begitu kan. Nah kalau di sini malah bebas saja boleh karena tujuannya menjual. Betul, diperlukan kreativitas ya. Betul ya, betul boleh ya. Ya. Kalau saya pikir itu anak buah Mbak Al gitu. Nah, saya ke Mbak Al dulu nih. Kira-kira dengan hal itu kayak tadi ada TikTok, ada IG, ada FB, ada yang lain ya kan, semua platform medsos gitu kan. Ya. Yang menurut Mbak sejauh mana sih efektivitasnya personal branding itu di media sosial? Sangat efektif menurut saya. Kalau persen berapa persen? 90% mungkin. Wow, serius nih? Iya, serius. Karena gimana? Karena apa? gimana caranya orang lain dan masyarakat tahu apa namanya, properti mana yang kualitasnya bagus. Kalau kita nggak berikan dan menunjukkan di platform medsos tadi gitu. Jadi sangat penting, bahkan 90%. Bener. Nah, Mas Ari, menurut Mas Ari kan tadi kan itu platform medsos. Apakah kan juga di TV banyak tuh properti tentang properti banyak TV. Betul. Ada kadang apakah di radio juga kayak gitu. Nah, apakah semua cara seperti itu bisa boleh efektif nggak? Betul, balik lagi ya, untuk sekarang ini teknik pemasaran itu kan banyak sekali ya. Ya tadi dari sosial media, sosial media sendiri itu lewat cara kita personal branding. Terus yang kedua dari mungkin televisi, radio, ya kan. Terus mungkin kalau zaman dulu ada koran juga, ya kan. Sampai sekarang masih ada brosur tuh, brosur, betul. Beberapa kali masih kita suka lihat pameran seperti itu. Masih ya. Betul. Jadi menurut saya semua hal itu efektif. Efektif. Betul. Sejauh mana efektifnya? Nah, cuman balik lagi. Sejauh mananya itu, karena kan kalau menurut saya ya, dunia marketing itu setiap tahun tuh selalu berubah. Jadi kayak misal contoh mungkin dari waktu sebelum COVID, mungkin pameran, bagi-bagi brosur, itu salah satu hal yang efektif. Karena zaman sebelum COVID itu kan orang bisa gampang ya berinteraksi ya. Terus ternyata setelah COVID melanda, orang lebih suka lihat dari sosial media, ya kan? Dari setelah sosial media, setelah itu sekarang, dulu mungkin orang masih bisa iklan yang masih zamannya videonya cuma kosong, nggak ada orangnya di dalam situ kan. Terus tiba-tiba zaman berubah lagi, sekarang di mana masanya personal branding, di mana orang lebih suka nonton video yang ada orangnya di dalam, kayak gitu. Nah, jadi menurut saya berbagai macam cara efektif, tapi harus dilihat juga dari
zamannya sendiri, karena ya saya bilang dunia properti itu selalu berubah gitu loh. Dunia marketing itu selalu berubah tiap tahun. Oke, wah, tepuk tangan dulu dong. Wah, senang saya ya. Ini keren ya. Tetapi ada satu hal yang paling penting, itu adalah seringkali adalah puncak dari seorang agen properti atau sales marketing itu closing. Betul. Jadi udah mau promo besar-besaran, udah mau update di medsos seperti apa, tapi kalau nggak closing itu gimana? Piye kata orang? Gimana, Mbak Al? Piye, Mbak? Kalau nggak closing, Mbak? Kalau untuk saya pribadi sih terus rajin iklan aja di sosial media. Terus walaupun nggak closing nih, Mbak? Membantu menawarkan secara offline mungkin. Oh, tidak hanya di Betul. medsos, Iya. tapi juga di offline. Jadi kita kayak memperbanyak komunitas, Yes. masuk grup-grup Yes. yang belum kita masukin gitu. Kita mencoba Aduh. menawarkan apa yang kita jual gitu. Nah, kalau gitu ada nggak rumah yang tanpa DP dan cicilannya juga di bawah Ada 1 juga juta gitu? Nah, penting sih kayak gitu. Cari rumah juga ya. Mas Ari, jadi kayak tadi, apa sih penyebabnya orang tuh nggak bisa closing, Mas? Itu Ya. udah rajin nih, kekeh ataupun semangat. Ya, balik lagi ya, saya bilang tadi seperti yang di awal bahwa properti sendiri ada faktor luck juga di sana. Tapi dan faktor luck itu juga kayak aku bilang masih bisa dibentuk ya kan, Yeah. dengan hukum statistik yang seperti aku jelasin tadi. Tapi kalau memang misalnya kok nggak closing ya, nah biasanya itu yang pertama yang kita harus cari tahu, kita cari tahu pola kita apakah sudah benar pola kerja kita, itu yang pertama. Terus yang kedua kita harus cari mentor, kita cari mentor yang tepat gitu kan. Dan yang ketiga itu adalah sering kita cari literasi dengan cara nonton YouTube ataupun juga baca buku tentang seputar dunia marketing. Karena kayak saya bilang, dunia marketing itu selalu berubah setiap tahun, strateginya, terus cara pemasarannya. Mungkin juga bisa cara kita yang menjual itu udah ketinggalan zaman. Nah gitu, jadi introspeksi diri juga kayak gitu sih. Wah, luar biasa. Nah, ini kita masih di sesi yang terakhir, di pertanyaan terakhir itu, kira-kira tantangan terbesar dalam dunia properti ini sebagai agen properti atau sales marketing ini apa sih, Mas? Tantangan terbesarnya sebagai agent properti sendiri itu menurut saya itu adalah sebuah konsisten. Kekonsistenan itu tantangan terbesar, khususnya buat saya pun juga saya masih mengalaminya gitu. Karena pertama biasanya agent properti sendiri pada saat dia mungkin contoh dia udah kerja sebulan, 2 bulan, 3 bulan belum closing, mereka biasa ngedown. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, biasanya kadang udah closing nih, udah terima duit, biasanya mereka maunya foya-foya. Nah, santai, menikmati duit yang udah diterima, nanti begitu mereka duitnya udah habis, baru kelabakan lagi. Nah itu, makanya itu aku bilang, perlu tantangannya itu konsistensi gitu. Sama ya, sering kita juga harus tahu tren-tren market pasar saat ini tuh apa gitu loh. Kayak mungkin sekarang lagi zamannya rumah yang harga di bawah 1M, 2M yang lagi rame gitu. Karena memang saya bilang, balik lagi ya, tren market itu juga sama dengan dunia marketing selalu berubah setiap tahun. Ada masa apartemen rame, ada masa rumah rame gitu, ada masa juga rumah yang murah rame, ada masa juga rumah yang murah sepi, tapi yang rumah mahalnya rame, yang rumah harga 10 M-an. Karena itu semua tuh ada fasenya semua gitu. Yes, wah. Mbak Al sendiri, menurut Mbak Al, tantangan apa sih yang terbesar untuk seorang agen properti ataupun juga sales marketing? Apa Mbak Al? Tantangan apa? Tantangan terbesar menurut saya untuk di dunia properti konsisten. Kita harus menjaga konsistensi kita dan selalu percaya. Selalu percaya karena saya yakin gitu, setiap agen properti memiliki keberhasilan yang dimulai dengan menjaga hubungan baik dengan klien yang datang kepada kita. Oh, mantap. Jadi butuh konsistensi, butuh kepercayaan dan juga menjaga ya. Ya, hal ini penting ya. Jadi buat teman-teman semua, saya senang banget, saya pun belajar dari dua narasumber kita tentang properti ini.
Jadi boleh coba-coba juga kayaknya. Oh, boleh. Ya, saya hari ini kita akan akhiri karena waktu kita terbatas. Jadi memang luar biasa. Semoga next time kita undang kembali jadi narasumber dengan bobot lebih lagi pembicaraan orang ini perkenalan gitu. Betul. Kan. Ya, dengan Pasport, Pasnews Podcast, tema kita ini membangun personal branding yang kuat di dunia properti. Semoga teman-teman yang sudah mendengar, menyaksikan tayangan YouTube ini, teman-teman menjadi orang yang punya personal branding yang mantap, gitu kan? Yang kuat, yang mantap gitu kan. Yang juga disertai itu ada kata faktor luck gitu kan. Nah, itu penting gitu kan. Ternyata nggak bisa, kita juga butuh tentang yang namanya keberuntungan gitu kan. Orang bilang Dewi Fortuna. Yes. Oke, saya Ibob David. Saya Alko Maria. Saya Ari Pradana. Kami mohon diri, mohon pamit, sampai jumpa. See you and bye-bye. Bye-bye.